Ampun supe dipun klik subscribe pun kelantan subscribe pun kulon panjenengan setengah saking investasi akhirat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara qulubana bi isyraqi syamsil iman wa syaraha sudurana bi sawfa'it tauhid wal iqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul 'allam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abdu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uthi fi khairil milal wal adyan wa ala alihi wa ashabihi bidawri ma'alimil iman wa shumushil awarifil irfan. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Bismillahirrahmanirrahim ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموتى. وقال من زارني في قبري فكأنما زارني في حياتي ومن زارني في حياتي وجبت له شفاعتي. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada para ulama, para kiai, para ustaz, para guru ngaji, para bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, santri putra putri yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di Jati Agung, di Pondok Pesantren Jati Agung, dalam rangka kita insya Allah tadi pagi saya menghatamkan Al-Quran. Nanti kita akan khataman Al-Quran. Dan juga kita akan membaca Yasin, tahlil, kemudian berdoa. Setelah itu kita tausiah bersama. Mudah-mudahan acara ini tidak mengurangi kita ziarah di tempat-tempat lain, dan mudah-mudahan nanti kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan penyakit yang ada di Pringsewu, Bandar Lampung, Provinsi Lampung Indonesia segera diangkat oleh Allah, khususnya penyakit yang sekarang sangat ditakutkan oleh semua orang. Mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah dengan kita nanti khatmul Quran, yasinan, tahlilan dan tausiah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kalau ada siapa yang senang, bahagia kedatangan Ramadan, senang saja belum kita puasa, maka haram badannya masuk neraka. Jadi kalau kita senang aja, insya Allah haram masuk neraka badan kita. Allahumma, nanti nggak usah puasa aja lah ya, senang aja. Kita sambut, sudah puasa, ada seperti tamu yang tidak perlu hidup, tidak minta air, tidak cukup dan sebagainya, tapi membawa barokah dunia akhirat. Kita bersih rumah kita, insya Allah puasa akan senang kepada kita semua. Amin. Kemudian juga Nabi besar Muhammad SAW dalam hadisnya mengatakan satu asyad membidu sobat untuk ta'ala, 5 perkara yang membatalkan kita pahalanya puasa. Pertama adalah al-kidbu, bohong.
Jadi kalau kita bohong sama siapa, anak atau istri semua, pahalanya hilang puasa. Na'udzubillahi. Contohnya gini aja, bapak ibunya ini, anaknya nangis. Setelah dia bilang, sudah nak jangan nangis, tak kasih permen. Maka dia, tak belikan permen kalau kamu diam. Si begitu diam nggak dibelikan, maka itu namanya bohong kecil-kecilan. Ya nggak malah bohong besar, karena ngajari bohong sama anak, kemudian anak adalah darah daging daripada ibu, bohong sendiri dan bohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua al-ghibah, ngerasani. Lah ngerasani ngumpet ngomongin orang lain jelekannya. Ini yang sering ngerasani ini laki-laki atau perempuan ini? Ngawur sih perempuan. Yang sering ketan itu siapa? Perempuan. Oh, yang sering ngerokok sambil ngobrol ngomongin orang siapa? Perempuan lagi ya. Namanya nggak jelas. Jadi pentingnya kita jauhi itu, insya Allah puasa kita diterima, Allahumma dapat pahala, Allahumma. Yang ketiga adalah apa namanya an-namimah, ngadu domba. Kita datang ke sini baik gini, jelekin orang sana, datang sana baik orang sana, jelekin orang sini. Ini pahalanya hilang. Yang keempat adalah al-yaminu, kamu sumpah tapi palsu, yakin kalau kokin, tapi ngapusi, bukan kalau gendok, tapi wallahi, tawahi atau tawahi. Ini hilang pahalanya. Na'udzubillahi. Yang kelima, an-nadhu bisyahwat, laki-laki melihat orang perempuan lain keluar syahwatnya. Perempuan melihat laki-laki lain keluar syahwatnya. Ini bahaya. Bahaya sekali. Khususnya yang punya setan gepeng. HP begitu dibuka, kelihatan apa? Ada sampil putih. Wah. Sampil putih, ini bahaya. Atau lihat TV, begitu iklan langsung ada sampil putih. Tahu sampil enggak? Sikil-sikil kuku gitu. Udah itu loh. Akhirnya aduh syahwat hilang gitu coba pahalanya. Mudah-mudahan kita dijaga, Allahumma. Kami sa'imin walaisa min syamila jubal atas. Banyak sekali orang yang puasa dapatnya cuma lapar dan dahaga. Insya Allah kita dapat pahala semua. Amin. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al jannatu musyaqatun ala arba'ati nafar. Surga itu rindu dengan 4 golongan. Satu adalah talil Quran, orang baca Al-Quran. Silahkan besok kita supaya dirindukan oleh surga, kita tadarusan. Silakan yang biasa di masjid jadi masjid. Ada pelarangan sana sini, biar yang sana dilarang. Kita mudah-mudahan tetap lancar aja. Allahumma. Yang kedua itu baca Al-Quran. Tadarus di masjid, di musola atau di rumah. Monggo kita mensiarkan rumah Allah, yaitu wa man dakhala al-kanamina, orang yang masuk baitullah atau masuk masjid, insya Allah aman dan aman. Allahumma amin. Yang jamin aman Gusti Allah Subhanahu. Kata Nabi dalam hadis qudsi, itu paling tinggi sekali, inna buyuti fil ardi masjid wa inna zawaruha imaruha fatuba liman tatahara fi baiti thumma zarani fa hakun al-masur an yukri mazaira. Rumahku yang di dunia itu adalah masjid-masjid. Masa masjid itu tempat perkumpulan penyakit, pada rumah Allah enak aja, you know. Nah, ya tidak bisa lah, tidak mungkin. Yang kedua, inna zawaruha imaruha, yang meramaikan masjid adalah orang yang datang ke masjid. Fatuba liman tatahara fi baiti, beruntung, sangat beruntung orang yang bersuci di rumahnya. Tsumma zarani, kemudian dia silaturahmi sama Allah. Fahakun al-mazur an yuqima zaira, hak bagi yang dijarai Allah, memuliakan orang yang dijarai. Masa Allah begitu pulang dari masjid, Allah memberikan penyakit macam-macam? Ya enggak mungkin lah. Yang buat penyakit Gusti Allah Subhanahu. Silakan untuk kita tarawih di masjid, tadarus, tapi menurut yang ditentukan. Di samping kita tidak menyampingkan daripada saran-saran daripada pemerintah. Tapi kalau masjid suruh jauhi itu tidak bisa. Kemudian salaman juga nggak bisa. Tetap kita ikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah, pertama yang dirindukan surga. Tentunya bukan hanya surga aja yang dirindukan, bidadari-bidadariyah yang mati besar belalak-belalak malah medeni. Nah, kalau laki-laki itu bidadari, kalau perempuan widodo, ini udah itu doang.
Itu. Yang kedua adalah hafizul lisan, orang menjaga lisan. Lisannya jangan bohong, jangan nyakiti orang, jangan jelekin orang, jangan mojokkan orang, jangan mencela orang. Insya Allah dirindukan surga. Allahumma. Wa mut'imul ji'an. Kedua ketiga adalah orang yang beri makan orang-orang yang lapar. Jadi bapak ibunya itu beri makan suaminya, anaknya semua itu apa namanya untuk berbuka. Insya Allah dirindukan oleh surga. Amin. Jadi kalau puasa kalau bisa ya dirubahlah, yang biasanya tempe gembus tempe temenan gitu. Yang biasanya tahu gembus tahu temenan. Yang biasanya tempe bisa naik menjadi ikan atau menjadi ayam. Ayam silahkan itu, tapi ayam harus mati, bukan ayam hidup ya. Ayam hidup repot. Kemudian yang keempat adalah wasoimna fi Ramadan, orang yang puasa pada bulan Ramadan ini dirindukan oleh surga. Allahumma. Allahumma. Kemudian ada hadis lagi, Nabi besar Muhammad SAW sabda, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan aqtahu Allah bi adadi aqtahu Allah kataballahu bi kulli qadamin ibadat sanatin. Orang yang mendatangi ngaji pada bulan puasa, maka setiap jengkal daripada kakinya itu Allah tulis seperti dia beribadah 1 tahun. Nah kalau 10 berapa? 10 tahun. 10 ini loh 10 jelamaan apa ini? Bukan jangka. Ini loh jelamaan kaki apa namanya? Telapak kaki. Nah kalau umpama rumahnya 10 meter sudah berapa telapak kaki itu? Apalagi sekilo. Masya Allah. Mudah-mudahan gila ahli mengaji semua. Allahumma. Yang kedua, wa man dawama ala jamaah fi Ramadan a'tahullahu bi kulli raqatin madinatan tumla'u min amillah. Barang siapa yang melanggengkan jamaah pada bulan Ramadan, ada bulan Ramadan kita melanggengkan, maka di sana setiap rekangan kita diberi kota di dalam surga. Amin. Amin. Tak itu sholat wajib, tak itu sholat sunat, setiap rekangan 1 kota di dalam surga. Saya mau tanya, kira-kira kalau mau dikasih supermarket 1 mau nggak? Penuh semuanya mau nggak? Saya nggak mau, karena nggak mungkin ada yang ngasih. Nah itu, tapi ya itu masya Allah penuh dengan kenikmatan. Kemudian waman barra walidayhi fi Ramadan yanalu nadhullah birrahmah wa ana kafilun fil jannah, kata Nabi. Barang siapa berbuat baik kepada orang tua pada bulan Ramadan, maka Allah melihat dengan kasih sayang. Orang tua apa kita makan enak, orang tua kasih kita kirim. Kita motong ayam, orang tua kasih ceker sama sewiwi. Ya jangan, itu namanya pelecehan yang dipimpin oleh hikmah kejaksanaan. Ya tidak bisa. Kasih jodoh mendoknya, kasih apa namanya pupunya, kan seneng ya. Iya, masa orang tua kasih cucuknya, waduh, cucuk karo cucuk wah itu teladung. Ini tidak beres semua. Mudah-mudahan kita jadi orang baik semua. Amin. Kita mau berbuat baik kepada orang tua. Allahumma amin. Yang boleh kambing ya istri dikasih apa? Orang tua kasih buntutnya. Oh, jangan kan. Insyaallah barokah. Kemudian wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa walaha thawabu Maryam wa Asyah. Tidak ada seorang perempuan, seorang istri minta ridho sama suaminya di Ramadan, kecuali orang ini, perempuan ini mendapatkan pahala seperti pahalanya Siti Maryam. Allahumma. Siti Maryam ahli surga, ibunya Nabi Isa, dan kemudian Siti Asia. Siti Asia ini adalah istri Fir'aun yang apa? Merahasiakan imannya sampai dia disalib, sampai dia dipanah, sampai meninggal dunia, itu tetap bertahan iman kepada Gusti Allah. Ya, istri yang minta maaf pada bulan Ramadan dapat pahala seperti 2 orang ini. Allahumma. Kil dikatakan besok di akhirat ada pernikahan besar antara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Maryam dan Siti Asia. Mudah-mudahan kita semuanya bisa ikut peranjisan. Peran ya kan otomatis langsung surga kan.
Kalau cuma prajurit doang ngapain? Gitu. Masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk surga semua. Amin. Waman qada hajat akhihi muslim fi Ramadan qada alfa hajatin yaumul kiamah. Orang yang mendatangi hajatnya orang mukmin pada bulan puasa, maka dia akan didatangi 1000 hajatnya di akhirat. Hajat kita banyak di surga, nanti kepengen ketemu sama suami, sama istri, sama saudara. Itu masih 3, masih 997. Waduh, apalagi hajat saya kepengen belut goreng atau cilok raksasa umpama itu ya bisa aja. Yang jelas kita semua di surga semuanya enak. Mudah-mudahan kita jadi penduduk surga. Amin. Satu hadis yang terakhir, yaitu mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ma fi Ramadan, la tamannu an takuna sanatu kulluha Ramadan. Li'anna hasanata fi mujtama' wa ta'atu maqbulah wa da'awatu mustajabah wa dhunubu maghfurah wa jannatu musyaqqatun alaih." Kalau umatnya Nabi tahu apa yang ada di dalam Ramadan, maka mengharapkan semua 1 tahun itu Ramadan. Karena apa? Semua kebagusan itu ada terkumpul di dalam Ramadan. Coba tidurnya lagi, tidur aja dibilang ibadah. Apa namanya? Diamnya seperti baca tasbih. Nanti kalau ditanya orang diam aja, biar saya masih tasbih. Jangan kan? Apa? Rumah kita mendoakan mudah-mudahan nanti jadi rumah surga, ahli surga. Amin. Kaki kita, apa namanya, airnya mintakan supaya kita diminumi air telaga Kausar. Amin. Kemudian juga sandal kita berdoa supaya kita tidak terpleset dari api neraka, dari apa, Shiratal Mustaqim. Amin. Pakaiannya juga mintakan supaya jadi pakaian surga semua, dan semuanya minta itu terkumpul hanya dalam Ramadan. Waktu itu magulah kita diterima oleh Allah. Bahkan kita sholat fardu sekali itu pahalanya seperti 70 kali sholatan. Allahumma. Sholat sunnahnya seperti melaksanakan sholat fardu. Kemudian yang ketiga adalah wa da'watu mustajabah, doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzunubu maghfurah, semua dosa kita dimaafkan oleh Allah. Allahumma. Mari kita berdoa khususnya dengan doa sapu jagat. Rabbana fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Dosa-dosa kita dimaafkan, kita kembali kepada Allah di setelah bulan puasa kita dalam keadaan bersih. Allahumma. Surga merindukan kita semua. Itu yang terakhir. Surga adalah merindukan untuk segera kepengen ditempati oleh kita semua orang yang melaksanakan bulan puasa. Allahumma. Dan saya ingat